sholati wa huwa kaslan, walakin yaqumu ilaiha talqal wajhi azimar raghbati syadidal farahi fa innahu yunaji Allah azza wa jalla wa inna Allah azza wa jalla amamahu yaghfiru lahu wa yujibuhu idza da'ahu wa yatlu hadhihi al-ayata wa idza qamu ila as-salati qamu kusala. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu jami'an yukrahu, dimakruhkan, artinya tidak sebaiknya, tidak seyogyanya, tidak seharusnya ayyakuma rajulu ila salati wa huwa kaslan, seseorang ketika berangkat untuk sholat itu dalam kondisi malas-malasan, lengkap, lengkap. Ini tidak dibenarkan yang seperti ini, tidak sepantasnya seperti ini dilakukan oleh seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Terus gimana seharusnya seseorang itu ketika berangkat sholat? Walakin yaqumu ilaiha talqal wajhi, hendaknya seseorang itu berangkat sholat dalam kondisi wajah berseri-seri, azimar raghbati, dengan keinginan yang kuat, ya, keinginan yang kuat. Yang ketiga, syadidal farahi, dengan riang gembira, dengan kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan. Kenapa? Seseorang ketika sholat dia harus gembira, senang, wajah berseri-seri, penuh semangat. Karena satu, fa innahu yunajillaha azza wa jalla, karena dia itu akan bermunajat kepada Allah, karena dia sebentar lagi akan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, berbincang-bincang dengan Allah azza wa jalla. Karena hakikat salat itu adalah munajatul 'abdi li rabbih, munajatnya seorang hamba dengan Tuhan, yaitu melalui salat. Yang dengan salat itu ruh seorang muslim naik ke atas, sebagaimana disebutkan dalam sebuah athar, as-salatu mi'rajul mu'min, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah tangga yang dipakai oleh seorang mukmin untuk naik ke atas, sebagaimana Rasulullah SAW mendapatkan perintah salat melalui mi'raj. Ini. Kemudian yang kedua, wa innallaha amamahu yaghfiru lahu, karena dia merasa Allah Subhanahu wa taala berada di hadapannya dan akan mengampuni dosa-dosanya. Coba, seorang yang banyak dosa, seorang yang banyak salah, ya kan? Kemudian dipanggil untuk mendapatkan keringanan hukuman, untuk mendapatkan remisi. Apa boleh salah remisi? Potongan. Nang remisi panggil? Remisi. Nang remisi tak? Remisi hari raya, remisi ulang tahun RI. Ya, remisi kemudian kalau dibebaskan sama sekali apa? Gerasi. Gerasi. Nah, amnesti. Pengampunan. Pengampunan itu. Akan mendapatkan gerasi. Maksudnya senang. Ya, karena namanya as-salawatul khams, wal jumu'ah ila jumu'ah, wa ramadan ila ramadan, mukaffiratun lima bainahunna. Salat 5 waktu, Jumat satu ke Jumat berikutnya, Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, sebagai apa? Penghapus dosa, penggugur kesalahan. Mau sholat dikai pengampunan malah rekap, lekot, tapi paling hadiah malah malas-malasan. Tak apa tuh. Gitu. Kemudian yang ketiga, wa yujibu idza da'a, dan Allah akan mengabulkan semua permintaannya. Sedaya penyuwun niku bakal dipun kabulake dari Allah Subhanahu wa taala. Coba, inilah makanya kalau seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah
hakikat dari sholat mesti wegah telat. Dan yang cepet-cepetan, harap ento hadiah kok ya, pinginnya carry terus kan, buri terus kan, gitu. Masya Allah, ya sebuah ilustrasi sederhana saja. Ketika kita itu dikasih tahu untuk menghadap presiden, masa presiden tadi keduren, Pak Camat, Pak Camat, ya Pak Lurah, mesti ya persiapannya ya tenanan, ya suruh menghadap untuk mendapatkan apa? Penghargaan, untuk mendapatkan bantuan. Yo mesti yo bantuan apa wae soalnya. Mesti ndang gage-gage cepet-cepetan nek iso antri nomor 1 kok. Wong sadurunge wayahe wis teko kok. Lah ngoten to. Itu loh. Karena dia tahu akan mendapatkan hadiah, akan mendapatkan penghargaan. Cepet-cepetan gitu loh. Iya, kenapa kok kadang orang itu masih bermalas-malasan sholat? Karena dia nggak tahu, nggak paham hakikat daripada sholat itu apa. Ini kesempatan untuk bermunajat dengan Allah, kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah, kesempatan untuk dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu jami'an itu membaca firman Allah surat An-Nisa 142. An-Nisa 142 yang isinya apa? Tentang salah satu sifat orang munafik, yaitu apa? Wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Salah satu ciri orang munafik itu kalau berangkat sholat males. Makanya ketika seseorang berangkat sholat itu malas-malasan, itu menandakan bahwasanya ya keimanan seseorang terhadap makna dan keagungan dari sholat itu masih lemah, masih tipis. Kalau seandainya tahu betapa agungnya, betapa mulianya, betapa istimewanya yang namanya sholat itu, niscaya mereka akan berlomba-lomba cepet-cepetan datangi sholat. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari ini antara yang kedua dari Al-Imam Sa'id bin Musayyib. Al-Imam Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala, beliau memberikan satu contoh kepada kita, ma fatatnis salatu fil jama'ati mundu arba'ina sanatan. Ma fatatnis salatu fil jama'ati mundu arba'ina sanatan. Aku belum pernah ketinggalan sholat jamaah semenjak 40 tahun. Dilit nomor dilit 40 tahun, kurun 40 tahun. Gak pernah ketinggalan sholat jamaah. Ya Allah, ini beratnya, berat. Disebut dalam kitab Hilyatul Auliya jilid kedua halaman 162. Jilid kedua halaman 166. Ini berat. Nah kok tipnya gimana? Triknya gimana? Ben ra telat. Yo datang sebelum dipanggil. Datang sebelum dipanggil. Nek kita datang setelah dipanggil, kemungkinan telat itu ada. Apalagi kalau datang setelah panggilan yang kedua, kemungkinan telat terbuka lebar. Padahal mungkin dalam sehari saja kita pelakar deh. Kalau sholatnya telat, tapi mending kan isi jamaah daripada sholat jamaah. Yo mending ora telat. Mending ora telat. Masa mending isi jamaah daripada enggak jamaah. Ya mending ora telat. Masya Allah, ini luar biasa para ulama kita. Makanya ya, kita itu kalau disuruh untuk seperti mereka, kayak apa? Paling tidak apa? Niru mereka lah. Fatashabbahu illam takuna mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu atau salahu. Ada dua riwayat. Fatashabbahu, maka berusaha kita untuk apa? Meniru. Illam takunu mithlahum, meskipun kita belum bisa
meniru orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik itu sebuah keberuntungan, sebuah kebahagiaan. Pokoknya dua niatan ingin niru senajan toh orang iso podo, tidak jadi masalah. Yang penting sudah ada keinginan untuk apa? Untuk meniru kebaikan-kebaikan para ulama terdahulu. Kemudian ikhwatul Islam wa khotibiti rahimani Allah wa ikum jami'an. Asal yang ketiga dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, dikutip dalam kitab Al-Jami' di akhlaq rawi wa adab sami' karangan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala, jilid kedua halaman 288, tentang masalah niat. Niat itu berat. Beliau rahimahullah taala mengatakan apa? Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati. Innaha taqallabu 'alayya. Tidak ada sesuatu pun yang paling sulit untuk aku obati dibandingkan dengan niat. Niat itu satu hal yang paling susah untuk diobati. Tapi salah kalau angel. Kenapa? Fa innaha taqallabu 'alayya. Karena apa? Bisa berpindah-pindah. Karena kita sudah berusaha untuk niat ikhlas di awal, dan tengah-tengah. Ayo terus iki lho oke sedelok. Ayo ditingkatkan lagi. Banyak yang apresiasi. Akhirnya itu tadi. Wis pokoknya. Kadang sudah berusaha sampai selesai. Alhamdulillah iso rampung habis. Akhirnya apa? Membanggakan amalannya. Memang niat itu perkara yang paling sulit. Perkara yang paling sulit. Banyak sekali tantangan, banyak sekali godaan, banyak sekali ujian. Makanya puasa itu mengajarkan kepada kita untuk memperbaiki niat. Karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya amal ibadah yang Allah nisbatkan kepada dirinya sendiri itu hanya puasa. Meskipun seluruh amal ibadah kita itu hakikatnya dan sejatinya dan seharusnya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam salat, di dalam masalah salat, haji, zakat dan sebagainya tidak pernah menyatakan untukku kecuali puasa. Kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi asri amthaliha ila siyam fa innahu li wa ana azribi. Semua amalan manusia itu untuknya kecuali puasa. Itu untukku dan aku yang akan memberikan pahala padanya. Masyaallah. Makanya belajar masalah niat dalam puasa. Dan puasa itu susah untuk kita pamer. Susah. Makanya nilai kejujuran di sini sangat penting. Oleh karena itu tidak ada cara untuk terus mengawal niat-niat kita di dalam setiap amal ibadah kecuali apa? Memohon pertolongan, memohon bantuan, memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asar yang berikutnya, asar yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhd, jilid pertama halaman 301 dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Kalau kita berbicara tentang beliau, ini luar biasa. Ini merupakan khalifah yang sangat adil dan dijuluki oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala sebagai Khulafaur Rasyidun yang kelima setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Khalifah Khulafaur Rasyidun yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Ya, beliau itu Masya Allah, pada masa pemerintahannya rakyat itu hidup makmur, sejahtera, bahagia, ya, sampai ini disebutkan dalam sebuah riwayat yang namanya serigala
binatang buas yang lainnya yang biasanya memangsa kambing dan domba itu bisa berjalan bareng. Berjalan bareng, betul. Ya, gak ada serigala itu makan kambing, gak ada binatang buas itu makan domba peliharaan atau binatang ternak, gak ada. Hidup damai. Sampai-sampai pada suatu pagi, salah seorang penggembala itu mendapatkan satu hal yang aneh. Selama dia itu terjun ke dunia penggembalaan, di pagi itu salah seekor kambingnya itu dimangsa oleh serigala. Apa kata penggembala ini langsung? Pasti semalam khalifah meninggal. Tandanya apa? Tandanya tadi ada serigala yang berani mangsa kambing. Betul. Barusan semalam Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah wafat. Paginya langsung serigala mau makan kambing. Rasulullah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau memberikan pesan apa? Man 'amila bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Man utawi sapa wonge amila kang ngamal sapa bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, kana ma yusid aktar mimma yuslih, maka apa yang akan dia rusak lebih banyak dari apa yang dia perbaiki. Lebih banyak rusaknya. Orang yang beramal tanpa ilmu. Makanya hati-hati dengan orang yang beramal tanpa ilmu, dan juga berhati-hati dengan orang yang berilmu tapi tidak mau beramal, tidak mau mengamalkan ilmunya. Oleh sebab itu, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, dan saya tutup dengan athar ini, sebagaimana disebutkan dalam kitab Akhlaqul Ulama, karangan Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah, athar nomor 63, dikatakan, ta'awwadu billahi min fitnatil 'abidil jahil wa fitnatil 'amilil fajir, fa inna fitnatahuma fitnatu likulli maftun. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, berlindunglah kalian kepada Allah dari dua orang, dari fitnahnya dua orang. Yang pertama, fitnatil 'abidil jahil, fitnahnya seorang ahli ibadah yang bodoh. Ibadahnya mumpeng, rajin, semangat, ninglain ilmu tanpa ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, wa fitnatil alimil fajir, berlindunglah kalian kepada dari fitnahnya seorang alim tapi dia jahat, yang beramal tanpa berdasarkan ilmu. Dua ilmu yang harus diamalkan. Kalau yang pertama sama dengan orang-orang yang Nasrani, yang kedua sama dengan orang-orang yang Yahudi. Fa inna fitnatahuma fitnatun likulli makhluq. Karena fitnah mereka berdua ini adalah fitnah untuk semua golongan, semua kalangan. Oleh karena itu, ikhwatul Islam wal fitri rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Karena apa? Kenapa fitnah mereka begitu besar? Karena biasanya orang awam seperti kita yang dijadikan panutan itu siapa? Al-alim dan al-abid, orang yang ahli ilmu dan orang yang ahli ibadah, itu kita jadikan sebagai panutan, ya. Tapi ketika keduanya tidak bisa dijadikan panutan yang benar, maka menjadi panutan yang tidak benar. Kalau seseorang alim yang satu jadi panutan, kok dia malah memberikan contoh yang tidak baik, malah suka berbuat dosa dan maksiat. Demikian juga seorang ahli ibadah yang dijadikan contoh, ternyata ibadahnya itu gak ada dalilnya, ternyata amal ibadah itu gak ada ilmunya, ya terus piye? Musibahnya begitu besar, fitnahnya begitu meluas yang mencakup seluruh kalangan dan golongan. Maka dari itu, ya, mari sering kita sampaikan, beramallah yang ilmiah dan berilmulah yang amaliyah. Beramallah yang ilmiah dan berilmulah yang amaliyah. Amalan kita harus berdasarkan ilmu, dan ilmu kita semampu kita,
sekuat kita amalkan dengan memohon taufik dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kita bahas, kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk diri kami pribadi, umumnya teman-teman dengan kami. Mohon maaf segala kekurangan, kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sedikitnya hadirin hadirat semua Allah memaafkannya. Aku berkata subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.